guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Untuk di video kali ini gue akan melanjutkan mengenai burnout yang kemarin udah gue bahas. Jadi kalau seumpama sekarang ini isu yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang atau juga teman-teman gue itu adalah kesehatan mental. Dan tentu aja ini menjadi isu yang cukup penting karena kesehatan mental ini sendiri akan menjadi bagian yang cukup besar mempengaruhi kehidupan perjalanan kita di dunia ini. Dan kalau seumpama kemarin gue sudah sharing mengenai bagaimana caranya gue keluar dari burnout itu sendiri, bagaimana cara gue mengatasinya dengan semua yang gue punya. Setiap tahunnya gue selalu masang goal atau juga pencapaian di akhir tahun yang udah gue set di awal tahun kayak gitu, dan bagaimana step-stepnya supaya gue bisa untuk mendapatkan atau juga mewujudkan goal gue di akhir tahun tersebut. Dan tentu aja ini kadang-kadang membuat gue overthinking, apalagi di kondisi seperti ini dimana pekerjaan gue itu hampir 90% itu dikerjakan dari rumah. Yang biasanya gue bisa bikin event atau juga gue bisa traveling ke kota-kota di mana partner-partner dealer gue itu berada. Terus juga gue kayak bisa visit walaupun cuma di Surabaya ini. Dan sekarang ini gue harus menjaga yang namanya kesehatan diri gue sendiri dan juga para partner-partner gue sendiri. Sebenarnya kalau seumpama bisa dibilang kita bisa berkunjung atau juga visit ke partner-partner dealer kita. Tapi bagaimana kalau seumpama kita sebagai OTG, orang tanpa gejala, dimana terus kita ya membuat orang lain jadi sakit. Itu yang menjadi risiko yang besar untuk saat ini. Jadi kadang-kadang gue kayak bergelut dengan pikiran dan juga hati gue sendiri, gimana caranya supaya gue bisa survive untuk menghadapi perjalanan hidup ini yang gue rasa bertentangan dengan kebiasaan gue di setiap harinya. Biasa gue extrovert, sekarang terus jadi introvert. Biasa gue bisa keluyuran kemana-mana, sekarang harus stay di dalam rumah. Itu kayak membuat tekanan di dalam diri gue itu under pressure banget. Dan sebenarnya untuk dari lingkungan sendiri, lingkungan kerja atau juga lingkungan di sekitar gue itu nggak ada masalah apapun. Yang menjadi masalah itu adalah diri gue sendiri, karena gue kayak belum menerima aja keadaan seperti ini kayak gitu. Jadi ya gue belum bisa berdamai dengan diri gue sendiri dengan keadaan kayak gitu. Tetapi akhir-akhir ini karena gue kayak udah terlalu capek gitu kan dengan semua yang ada, jadi yaudahlah ya, gue berusaha untuk mencari bantuan ke orang lain karena antara hati dan pikiran gue itu kayak nggak bisa mendapatkan jawabannya. Dan tentu aja gue mencari orang pintar dalam artian itu ilmu dengan kehidupannya. Dan akhirnya gue pulang kampung, di situ gue ngobrol banyak sama simbo gue, dan ada kalimat yang memang membuat hati gue itu kayak langsung tersadar bahwa kita menanam jagung itu butuh waktu 90 hari supaya kita bisa mendapatkan kerja kita itu dihargai atau tidak. Sementara kamu setiap bulannya itu mendapatkan salary yang bisa kamu buat untuk menyambung hidup. Sementara bagi seorang petani itu merupakan suatu kemewahan kayak gitu.
Kita balik lagi ke perjalanan daripada kehidupan jagung ini sendiri, dimana sebuah biji jagung itu menjadi biji jagung lagi, itu butuh waktu 90 hari. Apalagi kalau seumpama gue ngambil sampel dimana kita harus menanam di musim kemarau, itu kita perlu effort tenaga yang cukup ekstrim. Pertama kali kita harus mempersiapkan lahan, dimana kalau seumpama di musim kemarau kita harus menyangkul tanah dari sawah atau tegalan kayak gitu untuk membuat lubang atau juga menggali ke tanah yang lebih dalam supaya ada sedikit kandungan air di dalam tanah tersebut. Lalu setelah itu kita akan taju, lubangin, disiram air, lalu baru ditanami dengan biji jagung tersebut, lalu ditutup lubang-lubang tersebut ini dengan pupuk kompos. Dan setelah beberapa hari, setelah tumbuh sekitar 15 harian, kita harus mempersiapkan tenaga lagi untuk mengambil rumput-rumput yang tumbuh liar di antara tanaman jagung tersebut. Kalau seumpama gue selalu melakukan hal-hal seperti nyangkul, ngarit, atau juga semuanya berhubungan dengan pertanian, kalau seumpama balik ke Surabaya, tangan gue itu pasti selalu melepuh kayak gitu. Jadi kayak selalu ada oleh-oleh di tubuh gue yang selain warna kulit gue yang semakin gelap, pasti ada luka yang membuat tubuh gue itu merasa sakit. Dan itu merupakan salah satu hal yang selalu gue ingat, bahwa gue udah berada di kehidupan yang layak untuk dibanggakan, tapi kadang-kadang gue sebagai seorang manusia terlalu rakus untuk bersyukur bahwa gue sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Udah sehat, udah punya salary setiap bulannya, terus juga punya karir yang bagus, tetapi gue masih kurang aja. Dan memang itu manusiawi banget sih ya. Nah, setelah kita kayak mengambil daripada rumput-rumput liar tersebut supaya tidak mengganggu pertumbuhan daripada tumbuhan jagung ini sendiri, kita mempersiapkan untuk melakukan penyiraman sampai dengan 3 kali supaya jagung-jagung tersebut ini bisa tumbuh subur dan juga bisa membuat kita mendapatkan keuntungan di saat panen nanti. Dan tentu aja kalau seumpama kita tidak memiliki sumur atau juga sumber mata air, karena kalau seumpama di daerah Blora sana itu susah banget untuk ada yang namanya sungai yang terisi air, apalagi di musim kemarau. Jadi setiap tahun, jadi kayak gue nyicil tempat-tempat yang dimana butuh ya namanya air, suplai air, gue harus membuatkan sumur di situ kayak gitu. Dan setelah 3 kali yang namanya proses penyiraman plus dikasih pupuk, biasanya di penyiraman kedua kita biasanya menunggu daripada jagung tersebut ini tumbuh sampai dengan tua dan kita siap untuk memanennya. Dan memanennya sendiri kita juga harus menggunakan okol. Dan kalau seumpama gue, okol itu merupakan sesuatu yang sangat ekstrim gue lakukan. Karena biasanya gue kerjanya memakai okol dan juga mulut gitu kan ya. Dan itu capeknya minta ampun, udah bikin panas tangan, terus juga bikin kulit makin gelap. Pokoknya tidak nyaman banget kayak gitu. Gue nggak mengejek daripada profesi seorang petani, karena gue juga anak seorang petani dan gue tahu rasanya menjadi seorang petani dari kecil. Maka dari itu gue ngerasa bahwa gue harus merubah hidup gue supaya gue nggak stay menjadi seorang petani kayak gitu. Dan tentu aja setelah proses daripada pengambilan
tongkol-tongkol jagung tersebut ini dibawa pulang. Nanti kita akan memisahkan daripada bongkol jagungnya tersebut ini dari kulitnya. Lalu kita akan memisahkan biji-biji jagung tersebut dari bonggolnya. Dan dulu waktu gue masih kecil, kita harus, kalau istilah Jawanya itu ngupili, dimana kita harus mengambil satu demi satu biji-biji jagung yang masih ada nempel di bonggol jagung tersebut. Kalau seumpama untuk sekarang ini orang-orang sudah memakai selepan, jadi kita bisa kayak nyewa gitu selepan tersebut. Kita menyuruh orang itu datang, terus kita selep, kita tinggal menjemur. Tetapi kalau seumpama proses tersebut membutuhkan dana kembali, yang artinya kita harus mengurangi keuntungan kita atau juga menambah budget modal kita. Nah, sementara kalau seumpama beberapa waktu yang lalu ini, beberapa tahun terakhir ini ada penemuan baru di mana kita menggunakan balok kayu terus dilapisi dengan ban luar sepeda motor biasanya supaya lebih lebar, lalu kita paku, lalu kita memasah daripada jagung tersebut supaya biji jagungnya ini terlepas. Dan itu merupakan satu penemuan yang cukup revolusioner dan murah, mudah, dan mempercepat pekerjaan kita. Setelah itu kita harus menjemur biji jagung tersebut selama 3 hari supaya keringnya pas, dan baru kita bisa jual dan mendapatkan uang. Kita kadang-kadang kalau seumpama di proses penjualan akhir pun kita masih yang namanya terkendala. Kalau harganya lagi turun, ya udah kita harus menerima dengan lapang dada bahwa harga daripada jagung tersebut ini sedang turun. Apalagi kalau seumpama isu yang sedang terjadi saat ini itu adalah pupuk kimia, urea dan lain-lain sebagainya, itu lagi susah banget dicari dan harganya cukup mahal. Dan kalau seumpama kita mengandalkan pupuk kompos itu masih kurang, apalagi kalau seumpama kita memiliki lahan yang cukup luas. Jadi di sini gue ngasih sedikit gambaran bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kehidupan kita ini berada di titik terendah, tetapi kita tidak melihat kehidupan orang lain bahwa ada yang lebih susah dari itu. Dan gue selalu diingatkan oleh ibu gue bahwa jangan lupa untuk melihat ke bawah, untuk selalu bersyukur, karena kalau seumpama kamu selalu melihat ke atas, kamu akan lupa siapa diri kamu dan apa tujuan mencapai sebuah kesuksesan itu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kesuksesan itu adalah yang ingin kita rasakan, tujuan akhirnya itu adalah sebuah kebahagiaan. Jangan sampai di perjalanan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan malah kita merasa menderita dan akhirnya kita tidak sukses, kita tidak bahagia, tetapi kita menjadi orang dengan gangguan jiwa. Ya, kayaknya untuk cerita mengenai kesehatan mental kali ini, overthinking, atau juga kita bisa belajar dari kesabaran, atau juga kayak selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dari perjalanan biji jagung menjadi biji jagung lagi. Dan gue merasa sekarang ini gue sudah memasuki babak yang baru, dimana gue bener-bener sudah produktif kembali. Karena kemarin sempat sekitar 3 bulanan itu gue tetap produktif, tapi gue ngerasa kayak burnout, nggak happy melakukan semua hal-hal yang gue lakuin. Jadi performa menurut gue sendiri itu kayak sedikit turun kayak gitu, karena gue tahu bahwa gue sedang sakit, gue sedang burnout, gue sedang malas, gue sedang marah atau apapun itu. Gue bisa kayak merasakan keadaan gue sadar dan gue harus segera keluar daripada keadaan tersebut, karena gue tahu tujuan hidup gue sukses adalah bahagia.
Jadi apapun yang gue lakuin harus membuat gue bahagia, mulai dari awal perjalanannya atau juga akhirnya. Kesemuanya itu harus mendatangkan sebuah kebahagiaan. Terkadang kalau seumpama di perjalanan tersebut kita bisa nangis, kita bisa tertawa, kita bisa stres. Kalau seumpama kita sedang sadar seperti ini, kita bisa bercerita, tentu aja itu merupakan hal yang bisa syukurin. Kita bisa syukuri karena manusiawi banget kita memiliki gelombang kehidupan. Udah cukup panjang banget untuk video kali ini. Semoga aja buat kalian yang lagi overthinking, cemas, terus juga burnout, atau juga lagi sedang tidak produktif, atau bahkan sedang merasa memiliki gangguan mental, jangan lupa segera untuk meminta pertolongan kalau seumpama kalian tidak bisa mendapatkan jawabannya atau menyelesaikannya sendiri. Mungkin bisa dari teman kalian, terus orang tua kalian, atau bahkan berkonsultasi ke orang yang memiliki ilmu di bidang kesehatan mental tersebut. Akhirnya sampai di akhir cerita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Jangan lupa bahagia.